Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kematian adalah satu hal yang pasti yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita harus menguatkan iman kita, meneguhkan akidah kita bahwa yang berhak dan yang kuasa menghidupkan dan mematikan kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab, dia akan mengikuti ajal. Ketika ajal sudah datang, maka kematian itu walaupun tanpa sebab, kita pasti akan mengalaminya. Oleh karenanya, kita tidak perlu terlalu merasa risau dengan sebab-sebab kematian, karena ketika ajal itu belum datang, maka tidak ada sesuatu pun dari sebab itu yang bisa mematikan kita. Termasuk hal yang sangat tren pada saat ini adalah tentang virus corona. Banyak orang yang merasa takut dengan virus ini, seakan-akan mengalahkan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal corona itu adalah merupakan salah satu sebab yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu takut berlebihan terhadap corona. Akan tetapi yang harus kita waspadai adalah kita harus takut kepada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau corona datang menimpa manusia, paling dia hanya beberapa jam atau beberapa waktu saja, kemudian dia meninggal dunia. Tapi adakah kita bayangkan, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian itu. Bisa kita bayangkan kehidupan di neraka itu, satu hari sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Oleh karenanya, cara kita untuk menenangkan jiwa menghadapi corona, menghadapi penyakit-penyakit yang lain, atau menghadapi apa saja dalam kehidupan dunia ini adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak berzikir, kemudian kita menjalankan segala perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Sholat berjamaah jangan kita tinggalkan, puasa, zakat, haji, demikian pula ibadah-ibadah yang lain yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, kita juga jangan lupa untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Bagi kita yang masih bergelimang dalam dosa, segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang masih senang narkoba, segera bertaubat. Bagi yang masih senang judi, segeralah bertaubat. Bagi yang suka ke klub-klub malam, bagi yang suka berzina, segeralah dia bertaubat. Kemudian bagi orang-orang yang masih menjalankan riba, segeralah bertaubat. Dan ketika kita berada dalam ketaatan, kemudian penyakit itu datang kepada kita, maka itu adalah bentuk atau kasih sayang Allah untuk menghapus segala dosa-dosa yang mungkin masih ada pada diri kita yang tidak kita sadari. Tetapi kalau kita adalah orang yang sudah bersih dari dosa, kemudian virus itu datang kepada kita, maka itulah cara Allah mengangkat derajat kita dan melipat gandakan pahala kita ketika kita sabar menerimanya. Tetapi ketika penyakit itu datang kepada kita dan kemudian
kita meninggal karenanya, insya Allah maka meninggalnya itu adalah dalam husnul khotimah, jihad fisabilillah. Tetapi alangkah meruginya ketika virus itu melanda, kemudian kita masih asik saja dengan kemaksiatan, dan tiba-tiba penyakit itu datang menimpa kita, maka di dunia kita sudah binasa dan di akhirat pun kita akan masuk neraka. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Semoga kita selamat dalam kehidupan dunia dan selamat juga dalam kehidupan akhirat. Semoga diri kita, keluarga kita, negara kita, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, terhindar dari segala macam mara bahaya ini. Amin ya Rabb.